Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, suatu kehormatan saya diminta langsung oleh Ketua Umum KNPI. Bukan, saya nggak perlu nyebut satu-satunya karena memang hanya ada satu KNPI di Indonesia. Jadi kalau saya bilang masih Ketua KNPI hanya satu, enggak salah. KNPI itu hanya ada satu, pemudanya banyak. Nah, yang saya hormati Bu Risma, ini idola banyak kita semua yang semangat dan kecintaannya terhadap NKRI dan masyarakat Indonesia luar biasa. Doakan sukses terus dalam memimpin kementerian dan juga ke depannya akan tetapi semoga berkah. Baik, rekan-rekan sekalian, sahabat dari KNPI semuanya, para ormas-ormas, DPD yang bisa hadir di tempat yang luar biasa mewah dan megah. Ini kenapa saya sebut mewah dan megah? Karena selama bertahun-tahun rekan-rekan saya bergelut di organisasi kepemudaan di KNPI, itu kita biasanya ngopi dari pasar ke pasar. Gitu. Saya juga ingat ini sama senior-senior. Kalau kita ke Manado, nongkrongnya di roda 3 ya, dan roda 3 itu satu jalan, itu isinya warung kopi, itu yang dibahas mulai dari permasalahan ayam tetangga sampai keributan perang Rusia sama Ukraine, gitu, tapi ngomongnya di pasar di Manado gitu. Nah, ngalur ngidul tapi akhirnya gitu-gitu aja. Tapi yang penting itu adalah brotherhood dan fraternity yang semakin menguat. Nah, sekaligus juga masih di dalam semangat Syawalan, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kiranya di Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah ini kita terus mendapatkan hikmah dan fitri dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu mendapatkan kekuatan kasih karunia ilahi dalam menjalankan hari-hari ke depan ini. Nah, ini ada suatu konsep yang luar biasa digelontorkan oleh Bung Riano. Saya ingat waktu KNPI dulu sempat split 2 zamannya Bang Haji sama Bang Doli, lalu sempat dipersatukan lagi. Waktu itu saya masih sebagai Ketua Umum AMBI, Kongres Pemudanya di Sahid. Sudah melebur lagi, sudah nyatu lagi. Waktu itu konsepnya serupa, sempat digelontorkan karena kita melihat waktu itu Ketua Umumnya Bang Tovan, keluarga Abdul Sabakri yang memang sudah biasa bergulat di dunia usaha untuk mendorong pemuda, waktu itu mendorong pemuda masuk ke dunia investasi sehingga ditarik berminat ataupun belajar di pasar modalan. Nah, ya, tapi sudah baru mau masuk gigi 2, sudah masuk ke era kongres, udah sibuk lagi, udah lupa lagi. Sekarang ini masih mumpung semangatnya masih tinggi, ya, euforianya masih luar biasa, dan ideologinya juga masih murni. Didoronglah konsep oleh Bang Riano ini, aktivis entrepreneurship. Kan ada juga santripreneurship, terus ada juga tani nelayan entrepreneurship. Tujuannya ini untuk memperkuat dan juga mau membuka wawasan aktivis. Ya, jangan kita hanya berbulat ngomong politik alur ngidul sana sini, tapi kita bagaimana memberikan sumbangsih yang jelas kepada perekonomian negara, perekonomian bangsa. Pengertian dan pemahaman terhadap dunia politik dan organisasi, ya itu memang adalah core-nya daripada OKP. Nah, tetapi kalau kita cuma ngomong-ngomong gini tanpa memberikan sumbangsih yang jelas, tidak akan ada hasilnya. Sementara kalau kita sedikit bicara tentang angka-angka makro, ya, jumlah sumbangsih daripada UMKM kepada ekonomi Indonesia itu tidak lebih dari 30-35%. Akan tetapi serapan tenaga kerjanya daripada UMKM itu lebih dari 65%. Jadi setiap aktivis yang berubah menjadi seorang entrepreneur
apapun usahanya itu, apakah itu usaha dagang kelontong, usaha laundry, usaha cleaning service, usaha kue, apapun itu akan ada penyerapan tenaga kerja, menyumbangkan kepada roda perekonomian, mendorong supply chain-nya itu terus berjalan. Dengan itu akan ada sumbangsi yang jelas kepada penyerapan tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan dan juga angka pengangguran Indonesia. Juga mengingat kita ini sedang memasuki siklus bonus demografi. Ya. Kalau kita lihat Gen Z dan generasi milenial di Indonesia ini lebih dari 50% jumlah populasi Indonesia. Ini artinya kita ini memiliki jumlah workforce terbesar di Asia. Ya di ASEAN lah. Kalau di ASEAN pasti, kalau di Asia masih ada Cina dan India. Akan tapi untuk di wilayah regional kita terbesar workforce kita secara persentase dan juga secara jumlah. Nah, bila tidak bisa kita membuka lapangan pekerjaan, tidak bisa memberikan akses kepada permodalan, akses kepada pelatihan, akses kepada market. Nah, bonus demografi ini berbalik menjadi beban kepada APBN. Nah, akhirnya Bu Risma yang pusing mikirin ini tuh mesti dikasih bantuan berapa banyak gitu. Sekarang saja angkanya sudah berapa puluh juta yang dia mesti pikirkan setiap bulannya itu mesti dibantu. Nah, itu menggerogoti APBN kita. Jadi mestinya uangnya itu bisa untuk membangun jalan secara nasional sehingga tidak perlu tiktokers ribut di media, medsos di TikTok, hingga akhirnya presiden mobilnya harus nyangkut di Lampung. Nah, itu dana itu bisa dipakai untuk membangun infrastruktur. Dan juga merupakan konsep dari pemerintahan hari ini. Selama 10 tahun presiden menjabat, berapa ribu kilometer yang dia bangun, jalan dibangun, berapa banyak ratusan pelabuhan, bandara, terminal yang beliau bangun investasikan. Nah, tapi selama jumlah angka kemiskinan yang masih sangat tinggi karena serapan tenaga kerjanya masih rendah, perputaran ekonominya itu terhambat, nah itu akan susah kita keluar dari middle income trap-nya ini. Nah, dengan kita bisa memberikan baik itu satu semangat, dua pengetahuan, ya, akses ke permodalan, akses ke pendidikan, dan juga kepada teknologinya. Nah, ini baru kita bisa keluar, kita bisa naik derajat secara bangsa, secara keseluruhan. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Kita lihat contohnya yang paling jelas, tetangga kita, Malaysia. Dalam waktu berapa puluh tahun mereka bisa keluar daripada itu. Korea Selatan pun juga mengalami hal yang sama. Korea Selatan ketika mendapatkan kemerdekaan itu sama lah kurang lebih dengan kita. Akan tapi transformasi daripada teknologinya, ya, dan itu begitu cepat sehingga mereka bisa keluar dan mereka menjadi salah satu negara industri yang maju di wilayah Asia. Nah, begitu juga yang dialami oleh Cina. Cina itu kalau kita lihat tahun 40-an, 50-an, 60-an kondisinya lebih menyedihkan dari Indonesia pada saat itu. Tapi begitu cepat mereka bertransformasi dengan membangun industrinya dan juga memperkuat middle income-nya sehingga bisa naik derajatnya. Bahkan per kapitanya jumlah orang milionernya Cina itu terbanyak di dunia. Karena sekarang Cina selalu menjadi ancaman bagi kemajuan ekonomi negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Nah, disinilah Indonesia ini harus cepat. Dan kalau misalnya kita ini ya sebagai pemuda, ya paling nggak saya mengakunya masih pemuda ya. Nah, kalau lihat KTP sih mungkin nggak tahu deh, tapi kalau mengakunya semangatnya paling nggak sama Pak Yano masih diakui sebagai pemuda lah. Nah, kita ini sebagai pemuda tidak bisa memiliki konsep yang jelas. Kita tidak bisa memiliki semangat dan juga rancangan untuk keluar dan menjadi pendobrak, ya kita akan jadi begini-gini saja, tidak ada kemajuan dari tahun ke tahun. Sudah bulan balik pemilu, bulan ganti presiden, akan tapi ya begini-gini saja. Nah, inilah semangat kemajuan yang sudah didorong oleh pemerintahan saat ini. Saya berani harus kenceng ngomongnya, kenapa? Karena Menko Perekonomian calon presiden dari Golkar, jadi saya harus jelas. Siapa ketua tim suksesnya ini di depan, sekjen kalian. Pelan-pelan ketawanya. Kalau untuk aja lupa ngomong apa deh.
Nah, dengan konsep yang beliau dorong di Menko Perekonomian, dengan mendorong baik kebijakan undang-undang cipta kerja, lalu kartu prakerja, dan juga mendorong UMKM, KUR-nya itu, kalau tidak dioptimalkan, ya akhirnya mati begitu saja. Nah, maka itulah semangat yang didorong oleh Bang Riano ini, saya sangat antusias mendengarnya dan juga siap untuk membantu mendukung. Apalagi kita sekarang sudah masuk era digitalisasi, di mana segala macam hal itu kita terkoneksi seluruh dunia, baik informasi, pendidikan, ataupun juga hubungan silaturahmi dipererat dengan adanya aplikasi-aplikasi yang ada. Dan juga pemerintahan terus mendorong untuk selalu mengarah kepada e-government. Apakah itu mulai dari budgeting yang bisa terbuka secara umum, melalui dari lembaga pengadaan jasa barang, ya, terus juga segala macam hal tentang open bidding terhadap jabatan juga didaftarkan secara online. Nah, dengan ada pemerintah begitu cepat beradaptasi kepada dunia digital, kalau tidak diiringin oleh kita semua, nah ini semua tidak akan bermanfaat. Karena tujuan itu adalah untuk semakin keterbukaan informasi, semakin kejelasan, dan juga pertanggungjawaban dan good governance-nya itu juga benar-benar terbentuk, dan Indonesia citranya pun akan semakin naik. Ya, begitulah yang dapat saya sampaikan. Saya tidak mau bertele-tele karena kita ingin mendengar dari Bu Risma ini apa saja yang ingin disampaikan, yang ingin diceritakan, dan yang ingin dikorelasikan dengan KNP dan juga pemuda. Maka itu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang cerdas berbicara beda ya, berbicara by data. Tadi dari Bung Dev mengatakan semangat